Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang konsep basis data yaitu normalisasi. Kami eh, terdiri dari anggota kelompok yaitu Saad Zagi, Dwi Julandava, dan Hanif Auzan Abdillah. Saya Dwi Julandava akan membahas tentang apa itu normalisasi dan macam-macam bentuk normalisasi. Untuk pengertian normalisasi, normalisasi adalah proses pengubahan data ke dalam bentuk standar atau normal agar memudahkan pengolahan dan analisis data. Untuk pengertian menurut para ahli, proses mengubah relasi dari bentuk tidak normal menjadi bentuk normal yang dikemukakan oleh Bislan pada tahun 1989. Dan proses untuk mengidentifikasi dan menghilangkan anomali yang dikemukakan oleh Krohnke pada tahun 1990. Eh, untuk upaya untuk mendapatkan basis data dengan struktur yang baik, terutama sekali untuk efisiensi ruang penyimpanan yang dikemukakan oleh Lubis pada tahun 2016. Macam-macam bentuk normalisasi. Normal yang pertama, sebuah relasi dikatakan berada pada bentuk normal pertama jika tidak terdapat grup-grup berulang. Untuk normal kedua, sebuah relasi dikatakan berada pada bentuk normal kedua jika memenuhi syarat bentuk normal pertama dan di dalamnya berlaku full functional dependency. Dan bentuk normal Boyce and Code. Bentuk normal ini merupakan perluasan dari bentuk normal ketiga. Suatu relasi berada pada bentuk BCNF apabila setiap determinan merupakan kandidat key yang dikemukakan oleh Krohnke pada tahun 1990. Masalah BCNF akan muncul apabila suatu relasi mengandung tiga keadaan berikut. Satu, minimal terdapat dua kandidat key, dua seluruh kandidat key bersifat komposit, dan tiga, ada minimal salah satu atribut yang berpartisipasi pada lebih dari satu kandidat key. Untuk bentuk normal keempat, relasi berada pada bentuk normal keempat apabila memenuhi syarat BCNF dan di dalamnya tidak terdapat multi-value dependency yang dikemukakan oleh Krohnke pada tahun 1990. Untuk bentuk normal kelima, relasi berbentuk normal kelima jika relasi tersebut dapat dipecah atau diproyeksikan menjadi beberapa relasi dan dari proyeksi-proyeksi itu dapat disusun kembali atau join menjadi relasi yang sama dengan keadaan semula. Selanjutnya untuk cara melakukan normalisasi akan dipresentasikan oleh ahli. Oke, jadi sebelum melakukan normalisasi kita perlu menyiapkan suatu tabel yang tidak normal. Di sini dikatakan tidak normal karena ada pada kolom jumlah barang ini terdapat data yang menyatu dalam satu kolom ini, yang mana seharusnya ia terpisah. Jadi bentuk normal pertama, satu, dia tidak ada atribut bernilai banyak. Dua, tidak ada atribut komposit, atribut gabungan yang nilainya dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Sehingga bentuk yang tidak normal yang tadi menjadi seperti ini, yang mana dia datanya telah dipisah menjadi satu persatu. Kemudian bentuk yang kedua, syarat pertama sudah memenuhi first normal form. Yang kedua, atribut yang bukan primary key memiliki ketergantungan fungsional penuh pada primary key secara utuh. Jadi ketergantungan fungsional di sini terdapat pada kolom kode barang pada tabel ini. Kemudian yang tabel ini pada nomor nota, dan tabel ini pada nomor nota juga. Bentuk ketiga, syarat pertama memenuhi first normal form dan second normal form. Kedua, atribut yang memiliki primary key tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap primary key. Jadi ini merupakan tabel yang sebelumnya masih tergabung. Tabel yang ini
masih tergabung, kemudian ini dipisah menjadi dua, jadi ketergantungannya udah terpisah, jadi masing-masing tabel punya satu sekarang, yaitu pada nomor nota dan pada telepon. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh saat. Oke, bentuk berikutnya adalah bentuk BCNF. Jadi untuk bentuk BCNF ini memiliki syarat adalah untuk semua ketergantungan fungsional pada sebuah tabel dengan notasi B harus bergantung kepada A. Maka A harus merupakan super key pada tabel tersebut. Jika A bukan super key dari tabel tersebut, maka akan dilakukan dekomposisi. Nah, salah contohnya adalah seperti tabel yang ada di bawah ini. Nah, setelah itu harus dilakukan dekomposisi supaya kolom nomor klien dan kolom nomor staff menjadi super key. Yang berikutnya bentuk normal keempat. Nah, jadi bentuk normal keempat ini dikatakan suatu tabel dikatakan sudah memenuhi bentuk normal keempat jika telah memenuhi syarat dari BCNF. Nah, terus setelah itu tidak ada terjadi multi ketergantungan suatu kolom terhadap salah satu super key. Yang berikutnya bentuk normal kelima. Jadi di bentuk normal kelima ini setiap tabel akan digabung menjadi satu tanpa kehilangan informasi. Jadi setiap tabel itu akan dijadikan satu tanpa ada salah satu baris yang hilang. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.